Alhamdulillah kita kembali ke indahnya Ramadan. Ya, mudah-mudahan santap sahurnya sekarang makin asik dan juga makin seru. Apalagi sekarang makin faham mengenai Islam ini sebuah ajaran yang komplit ya, gitu ya. Di segmen sebelumnya kita melihat seperti halnya loh, Islam ini seperti memberikan manual book untuk manusia menjalankan hidup ya. Sampai mungkin saya juga pernah dengar ada pertanyaan dulu, kok Islam ribet banget sih? Semua diatur-atur gitu ya. Kayaknya ini nggak boleh, ini boleh, nggak diatur semua. Wah, saya pikir justru kalau makin detail, berarti makin benar dong. Nah, intinya ada pertanyaan berikutnya. Waduh, Islam berarti nggak universal dong. Susah dong diterapkan di tempat lain. Nah, ini pertanyaan saya. Kiai, apakah Islam ini agama yang universal? Bisa diaplikasikan dimanapun dan kapanpun kondisinya. Saudara. Setiap yang detail menjelaskan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, maka itulah yang dikatakan universal. Jadi kalau kita ada agama, ada satu keyakinan yang dipegang oleh seseorang, hanya mengatur dalam satu jurusan saja, tanpa mengatur yang lain kehidupan. Apa sih sekarang kita tanya, arti agama itu apa? Bahasa Sanskerta tidak agama kacau. Jadi ketika yang namanya kita artikan agama untuk menghilangi kekacauan. Sekarang dalam tubuh manusia ini ada akal, ada pikiran, kemudian ada perasaan, ada hawa nafsu. Kalau semuanya berbenturan, apa nggak kacau kehidupan manusia? Maka Allah turunkan agama, liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ketika orang mencari keyakinan, orang nggak butuh semua manusia dari zaman dulu. Butuh kepada keyakinan, butuh pegangan hidup. Semuanya mencari, mereka ingin damai, ingin tentram, ingin nyaman. Tapi apa nyatanya yang terjadi? Mereka dari keyakinan mereka, dari perasaan mereka. Perasaan manusia ada egoisnya. Jadi akhirnya mereka saling mencaci. Saling memaki. Satu dengan yang lain. Di dalam Islam, jangankan kita memaki orang lain, agama lain. Memaki yang namanya sama agama aja nggak boleh. Nah. Man kafara musliman fakot kafara nafsa. Orang yang mengkafirkan orang muslim, sama aja dia mengkafirkan dirinya sendiri. Artinya kalau kita berbicara dari sisi akidah itu, betapa Islam itu memperhatikan, menjaga ke norma akidah seseorang. Itu satu. Masya Allah. Ya, jadi ini bentuk satu keuniversilan yang berada di dalam satu bentuk akidah, landasan. Sebab agama itu ada akidah, ada syariah. Apa yang terdapat di dalam yang namanya akidahnya, ad-dinnya ini, al-imannya ini. Iman itu dari bentuk mulai keyakinan kita. Seluruh orang kita disuruh kita yakin. Jangan tadi hanya yakin pada waktu beribadah. Di luar ibadah dia nggak yakin sama Allah. Lagi tawaf, lagi saya, lagi pergi haji. Islamnya benar-benar mengat Islam. Pulang haji saya deng lagi. Ini hampir rata-rata kayak macam begitu. Yang terkadang kadang-kadang lagi ibadah pun juga dia sedeng banyak. Ustaz. Saya ngelihat orang pada waktu tawaf, maaf. Dia dorong-dorongan. Habis dorong-dorongan dia desek-desekan. Sudah gitu ada nilai di dalam diri dia sendiri. Ketika dia mendekat Hijri Ismail. Dia mendekat lagi yang namanya itu multazam pintu Ka'bah. Apa yang dilakukan? Bukan dia sholat, bukan dia doa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Selfie. Cepret. Oh iya. Apa dia bilang? Nanti buat kelihatan, nanti dikirim ke sana. Saya ketawa di hati saya. Masya Allah ya Rabb. Ini kan kurang keyakinan manusia. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa kita beribadah hanya untuk dilihat orang? Ya. Makanya salah satu bentuk ibadah yang nggak bisa kita pamerkan dan nggak bisa dipamerkan, memamerkan pun nggak bisa, puasa. Wasaumu li wa anadzibi kata Allah. Iya. Kita lagi Ramadan seperti ini, apa yang kita mau pamerin? Mulut kita yang bau kita pamerin. Memamerin lemes. Nggak lucu deh saya bilang. Ya. Nggak ada. Kalau sholat masih kita bisa pamer. Biar kelihatan kayak orang alim. Biar kelihatan kayak orang soleh. Biar kayak orang sufi. Wah itu takbir sampai gemeter-gemeteran. Saya bilang Allah ini nggak bisa dibohongi. Ya. Kita mau bertakwa apa-apa. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Au tuhku yuhasibkum bihillah. Sampai ada yang nilai adalah Allah. Jadi kita ibadah untuk Allah, yang nilai Allah, yang memberikan pahala juga Allah. Masya Allah. Jadi jangan kita beribadah untuk sesuatu. Walaupun kita punya hajat, punya kepentingan dunia. Kita sholat hajat, apakah kita yang namanya sholat ini buatnya di dunia? Kan tidak. Baca dalam doa sholat hajat.
La tada' lana fi maqamina hadza dzanban ila ghafarta wala hamman ila farajta. Bukan kita minta dunianya dulu, minta diberesin dosanya dulu. Masya Allah. Baru nanti Allah kita bilang ngadu kepada Allah. Jadi jangan salahkan ibadah untuk dunia. Ingat, kita ibadah sholat bukan buat jabatan. Sholat bukan buat cari rezeki. Sholat bukan buat cari kedudukan. Ramadan juga bukan cari yang macam-macam. Al-khudu wal inqiyad dulu. Kepatuhannya dulu. Maka dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Dalam kitab Sofwatut Tafasir yang dikarang oleh saya Muhammad Ali As-Sabuni, kenapa Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu? Jawabannya cuma ada dua. Yang pertama kata beliau adalah untuk menyatakan sebagaimana mukmin itu mampu lima dhairil iman. Nilai keimanan Allah panggil agar dia mampu menyatakan keimanan dia di hadapan Allah. Yang kedua adalah sejauh mana Allah panggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu lima dhairil ta'ah, untuk menampakkan ketaatan kita, kepatuhan kita. Jadi yang Allah lihat di kependudukan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Semampu kita, sebisa kita. Jangan Islam itu nggak pernah maksa dalam ibadah. Inilah yang dikatakan universalnya. Karena menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Dari mulai kita buka mata, melek mata diatur. Sikat gigi diatur. Mau tidur diatur. Ajaran mana yang ngatur orang mau tidur? Ke toilet juga bang. Ke toilet aja mau baca doa, ke toilet baca doa. Orang kan bilang, apa ya di toilet sekarang di sebagus-bagusnya toilet. Toilet ada yang mewah banget. Ada. Saya waktu di Brunei Ustaz, kemudian pernah saya diundang dengan oleh Sultan Brunei. Dikasih di satu hotel Empire. Saya lihat kamar mandinya aja Masya Allah. Kebetulan kamar yang saya tempatin itu bekas kamarnya Presiden Obama. Saya buka kerannya itu emas. Kerannya emas ya? Kerannya itu emas. bisa dijual itu Pak? Tadinya semua pulang. Itu keran emas. Dia tulisan gold 24 karat. Saya bilang, ini kalau di kampung saya insya Allah wassalam. Makanya masjid nggak pernah keran masjid manapun di Indonesia pakai emas. Sendal aja hilang. Nah, udah. Saya bilang, sebagus apapun nih kamar mandi, di situ tempat buang najis. Yang namanya tempat buang najis, madarus syayatin. Tempatnya setan. Kenapa kita disuruh baca doa masuk ke kamar mandi? Karena tempat najis itu adalah tempat di mana parkirnya setan, tempat di mana terminalnya setan. Ketika kita di kamar mandi, semakin bagus kamar mandi, semakin betah kita di kamar mandi. Kalau sudah kita betah di kamar mandi, otak kita menghayal yang tidak-tidak. Wow, masuk akal. Ini yang nggak pernah kita pikirin. Orang dulu kamar mandinya jamban. Orang Riau dulu itu di Riau, kamar mandinya kan jamban semua gitu. Ya. Bagaimana? Jadi nggak perlu lama-lama. Bukan berarti Islam itu nggak memperhatikan kebersihan. Justru Islam paling dulu memperhatikan kebersihan. Orang agama mana yang mengajarkan kebersihan? Cuma Islam yang mengajarkan kebersihan. Masya Allah. See you next time. Kita lanjut lagi. Ini makin menarik ngobrol sama Kiai ini. Masya Allah. Ya, jadi ada masuk akalnya kalau kita jangan berlama-lama di kamar mandi berarti Ustaz ya. Jadi kayak pakai handphone kebanyakan. Kadang-kadang mungkin buang hajatnya sebentar tapi berlama-lama main sosmednya di handphone itu ternyata tidak diperkenankan. Ternyata ada alasan ini, Masya Allah sekali ya. Jelas sekali bahwa Islam itu tidak diturunkan untuk satu golongan saja, tapi justru universal. Ini Masya Allah luar biasa sekali. Nah, makin tentunya juga makin kesini makin kita paham dan makin penasaran, ingin tahu. Mungkin setelah acara ini bisa cari tahu ilmu-ilmu lebihnya lagi, menambah keimanan kita mudah-mudahan insya Allah. Jangan kemana-mana karena kita akan buka kesempatan pertanyaan tersebut segmen berikutnya masih di Indahnya Ramadan.